Erick Thohir pernah nak ajak kita lawan pada last year saya ingat, tapi kita tak dapat. Kita akan mengambil pemain warisan yang kualiti tinggi supaya kita untuk mewakili negara. Kualiti dan kuantiti kita ni very limited. Jadi mana-mana pemain warisan yang ada pun, jadi kalau dia bagus, why not that kita ambil. Memang kita pantau bukan sekarang, daripada dulu lagi. Masa kita proses naturalisasi pun memang kita pantau. Dan perkara itu senang je. Kalau kita ada dapat benda tu dan dia minat Malaysia, dia dah approach kita FM siang dah. Tapi tidak ada Malaysia di dalamnya. Semoga aja ini menjadi pembelajaran kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, biar nggak usah cara-cara kotor lagi ya untuk meraih prestasi. Nah, tapi di sini kita nggak bahas itunya, tapi kita bahas tentang ketika sudah disanksi sama AFC, ternyata ini respon daripada sepak bola Malaysia ini cukup mengejutkan ya. Pasalnya mereka minta alasan. Mereka kalau di sini dikatakan akan membuat permohonan tertulis bagi mendapatkan alasan keputusan daripada jawatan kuasa tata tertib dan etika FC. Jadi mereka minta alasan lengkap FAM sebut timnas Malaysia lebih layak main di piala tandingan di Rusia daripada timnas Indonesia. Benarkah? Pernyataan yang dikaitkan dengan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mengenai kelayakan timnas Malaysia tampil dalam turnamen atau ajang persahabatan yang melibatkan Rusia kembali memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Di tengah rivalitas panjang Indonesia dan Malaysia, perbandingan mengenai kualitas, prestasi, hingga ranking FIFA kedua negara memang selalu menjadi bahan diskusi menarik. Namun, apakah benar Malaysia saat ini lebih layak dibanding Indonesia untuk tampil dalam ajang internasional yang melibatkan Rusia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu melihat berbagai aspek secara objektif, mulai dari prestasi terkini, ranking FIFA, kualitas pemain, hingga perkembangan sepak bola kedua negara dalam beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa kesempatan, FAM memang dikabarkan aktif menjajaki pertandingan melawan Rusia. Bahkan media Malaysia pernah melaporkan bahwa FAM mengirimkan permohonan resmi kepada Federasi Sepak Bola Rusia, RFU, untuk menggelar laga persahabatan internasional. Rencana tersebut menunjukkan keinginan Malaysia menghadapi lawan dengan level lebih tinggi guna meningkatkan kualitas tim nasional mereka. Di sisi lain, muncul berbagai komentar dan perdebatan di media sosial yang menilai Malaysia lebih pantas mendapatkan kesempatan tampil dalam ajang atau turnamen yang melibatkan Rusia dibanding Indonesia. Meski demikian, tidak semua pernyataan tersebut berasal dari pernyataan resmi federasi dan sebagian berkembang melalui interpretasi publik serta media. Perkembangan timnas Malaysia. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Malaysia mengalami perubahan besar, terutama melalui program naturalisasi pemain keturunan dan perekrutan pemain yang memiliki pengalaman berkarier di luar negeri. Harimau Malaya berhasil meningkatkan daya saing mereka di kawasan Asia Tenggara. Kemenangan atas sejumlah lawan kuat di Asia menjadi bukti bahwa Malaysia tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. FAM juga menunjukkan ambisi besar dengan mencari lawan-lawan yang memiliki level lebih tinggi dibanding negara-negara ASEAN. Keinginan menghadapi Rusia menjadi salah satu contoh strategi tersebut. Dari sisi organisasi, Malaysia berusaha membangun citra sebagai tim yang siap bersaing di level Asia. Mereka ingin keluar dari bayang-bayang rivalitas regional dan mulai mengukur kemampuan melawan tim-tim yang memiliki pengalaman internasional lebih banyak. Kebangkitan Timnas Indonesia. Meski demikian, menilai Indonesia tidak layak dibanding Malaysia tentu menjadi pernyataan yang dapat diperdebatkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia justru mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Program transformasi yang dilakukan PSSI, kedatangan pelatih-pelatih berkualitas internasional, serta masuknya sejumlah pemain diaspora telah mengubah wajah skuad Garuda. Indonesia berhasil mencatat berbagai pencapaian penting, termasuk menembus fase-fase yang sebelumnya sulit dicapai di level Asia. Performa tim juga menunjukkan peningkatan dalam pertandingan melawan negara-negara dengan ranking lebih tinggi. Selain itu, Indonesia memiliki salah satu basis supporter terbesar di dunia. Faktor ini sering menjadi nilai tambah ketika negara lain mempertimbangkan kerja sama pertandingan internasional karena potensi komersial dan eksposur yang sangat besar. Ranking FIFA bukan satu-satunya ukuran. Ketika membahas kelayakan tampil dalam suatu turnamen, banyak pihak langsung merujuk pada ranking FIFA. Memang ranking menjadi indikator penting karena mencerminkan konsistensi hasil pertandingan internasional. Namun ranking bukan satu-satunya ukuran.
Beberapa faktor lain yang sering menjadi pertimbangan penyelenggara turnamen antara lain kualitas lawan yang pernah dihadapi, daya tarik komersial, basis suporter, potensi siaran televisi, hubungan diplomatik antar federasi, ketersediaan jadwal internasional. Karena itu, meskipun satu negara memiliki ranking lebih baik, belum tentu otomatis lebih diprioritaskan untuk mengikuti sebuah ajang tertentu. Perbandingan kekuatan skuad. Jika melihat materi pemain, Indonesia dan Malaysia memiliki kelebihan masing-masing. Keunggulan Malaysia. Malaysia memiliki beberapa pemain naturalisasi yang berpengalaman bermain di kompetisi luar negeri. Mereka juga berusaha membangun tim yang lebih matang secara taktik dan fisik. Keunggulan lain adalah stabilitas program pengembangan pemain yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi fokus utama FAM. Keunggulan Indonesia. Indonesia unggul dari segi kedalaman talenta muda. Banyak pemain Indonesia yang kini bermain atau pernah menimba pengalaman di Eropa. Selain itu, regenerasi pemain berlangsung cukup baik. Timnas Indonesia memiliki kombinasi pemain muda dan senior yang membuat skuad lebih kompetitif untuk jangka panjang. Dalam aspek nilai pasar pemain dan eksposur internasional, Indonesia juga menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Mengapa Rusia menjadi lawan yang menarik? Bagi banyak federasi sepak bola, menghadapi Rusia memberikan beberapa keuntungan. Pertama, kualitas sepak bola Rusia masih berada di atas rata-rata negara Asia Tenggara. Kedua, pertandingan melawan Rusia dapat memberikan pengalaman berharga bagi pemain. Ketiga, laga semacam ini biasanya menarik perhatian media internasional. Karena itu tidak mengherankan jika Malaysia berupaya menjalin kerja sama pertandingan dengan Rusia. Langkah tersebut sejalan dengan ambisi mereka untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Namun hal yang sama sebenarnya juga berlaku bagi Indonesia. Garuda juga membutuhkan lawan-lawan berkualitas tinggi untuk mengukur perkembangan tim. Apakah Malaysia lebih layak daripada Indonesia? Jawabannya sangat bergantung pada sudut pandang yang digunakan. Jika yang dinilai adalah upaya aktif mencari pertandingan melawan Rusia, Malaysia memang telah menunjukkan langkah konkret dengan menjajaki laga persahabatan tersebut. Namun jika yang dinilai adalah perkembangan performa tim nasional dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memiliki argumen kuat bahwa mereka juga sangat layak mendapatkan kesempatan yang sama. Dari sisi kualitas pemain, perkembangan organisasi, popularitas, dan potensi komersial, Indonesia bahkan memiliki sejumlah keunggulan yang sulit diabaikan. Karena itu, menyatakan bahwa Malaysia jauh lebih layak daripada Indonesia merupakan kesimpulan yang terlalu sederhana untuk persoalan yang kompleks. Rivalitas yang seharusnya mendorong kemajuan. Perdebatan mengenai siapa yang lebih layak sebenarnya menunjukkan satu hal penting. Sepak bola Asia Tenggara sedang berkembang. Indonesia dan Malaysia kini sama-sama berusaha meningkatkan kualitas tim nasional mereka. Persaingan tersebut dapat menjadi dorongan positif selama tetap berada dalam koridor sportif. Alih-alih terus membandingkan siapa yang lebih pantas, kedua negara justru bisa memanfaatkan rivalitas ini untuk meningkatkan standar kompetisi, pembinaan pemain muda, dan kualitas manajemen sepak bola. Klaim bahwa timnas Malaysia lebih layak tampil dalam ajang yang melibatkan Rusia dibanding timnas Indonesia masih menjadi perdebatan yang terbuka. Malaysia memang menunjukkan ambisi besar dengan menjajaki pertandingan melawan Rusia dan mencari tantangan yang lebih tinggi. Namun Indonesia juga memiliki perkembangan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi prestasi, kualitas pemain, maupun daya tarik internasional. Pada akhirnya, kelayakan tampil di sebuah turnamen internasional tidak hanya ditentukan oleh ranking atau persepsi federasi tertentu, melainkan kombinasi antara performa, kualitas tim, nilai komersial, serta kebutuhan penyelenggara. Dengan kondisi saat ini, baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama memiliki alasan kuat untuk dianggap layak bersaing di panggung internasional yang lebih besar.